wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita selalu bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Pertama, terpenting adalah nikmat hidup ini. Mungkin satu demi satu di antara sahabat, saudara dipanggil oleh Allah. Mereka sudah selesai. Kita ini yang masih berproses sesuai dengan jatah umur masing-masing. Ada yang jatahnya agak lumayan banyak, gitu. Ada yang ya kisaran 40 ke atas. Kalau di sini ada yang 70, ada yang. Jadi kan berat bener, Pak. 80. Itu anugerah dari Allah semua. Jadi soal umur ini Allah yang mengatur, soal kejadian kematian itu sudah tertulis. Jadi nggak ada kematian mendadak itu. Dan penyebabnya itu masing-masing orang tidak sama. Ada saat ketawa, tiba-tiba Israel datang. Ada orang pas sibuk ibadah, Israel datang. Macam-macam. Umur inilah yang harus kita syukuri. Kita diberi umur berapa terserah, karena Nabi pernah ditanya, umur yang baik itu berapa ya Rasulullah? Umur yang baik itu umurnya panjang, ibadahnya banyak, atau umurnya pendek, ibadahnya banyak. Jadi relatif. Kita diberi berapa, ya kita syukuri. Wong Nabi Muhammad sendiri itu cuma 63, ada yang menyatakan 64 tahun. Kalau mengukur Nabi kan kita sudah rata-rata, ya ada yang bonus sudah ya. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu cuma 54 umurnya. Tapi usaha ikhtiar perjuangannya sampai hari ini tidak terbendung. Apa berkembang dengan pesat. Bahkan dulu di Sukodono ini ya Ahmad Dahlan datang ke ini. Masjid sebelahnya Istiqomah. Masjid Istiqomah itu 1917 itu sudah berdakwah ke sini. Sekarang sudah lintas dunia. Jadi ikhtiar kalau terus berkembang dengan baik itu menjadi jariah bagi yang merintisnya. Bahkan kalau dulu bayar gurunya saja tidak mampu, sekarang sudah ratusan triliun asetnya. Itu yang di organisasi yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi kembali ke umur, kita tidak tahu berapa jatah umur kita. Saudara kita juga sudah dipanggil pas kebetulan selesai salat subuh ya, almarhum ini selesai salat subuh dengan musibah. Apa menurut kita musibah yang cukup berat, tapi bagi Allah semua itu sama. Orang yang semaput itu cara Allah untuk diambil rasa sakitnya sebenarnya. Orang semaput itu sudah nggak merasakan apa-apa. Dan kita ini belum tentu. Kalau kita mengacu kepada ilmunya Abu Bakar, kita mestinya nangis, Pak. Abu Bakar itu kan nangis. Kenapa ya saya ini kok tidak mati dalam peperangan gitu. Sementara teman-teman yang lain banyak yang meninggal dunia dalam keadaan perang, mati syahid. Sementara Abu Bakar itu merasa dia akan meninggal dunia di atas kasur. Sedih dia. Kira-kira kita di atas kasur atau gimana? Ya, di Mekah. Ada orang yang menilai kalau meninggal di atas kasur itu mulia, belum tentu. Belum tentu juga. Maka terserahlah kepada Allah kita berikhtiar, bersyukur atas umur itu dengan melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi
larangan-larangannya. Nikmat yang kedua yang harus disyukuri adalah nikmat agama. Agama Islam yang kita perlu ini kita syukuri secara serius, sungguh-sungguh mempelajari ilmunya. Maka kata Yusuf Qaradawi itu, tugas kita pertama mengilmui Islam, ilmui terus, pelajari, kita dalami. Setelah kita mengilmui, kita menghayati, merasakan. Bahasa Jawa itu ngematno gitu ya. Dirasakan apa sih manfaatnya agama itu. Agama itu manfaatnya kan ada 3, kata Profesor Hamka itu. Pertama, muncul rasa malu kepada Allah. Orang beragama itu pasti ada rasa malu. Malu karena umurnya sekian banyak, ibadahnya kok nggak menonjol-menonjol ya. Itu malu dibandingkan dengan orang-orang lain. Anak kecil misalnya sudah hafal Quran, tunanetra hafal Quran. Kita yang normal-normal ini cek angele gitu ngapalkan. Betul Pak? Ya, cek angele. Katanya Imam Ghazali, Quran itu akan bersarang di hati orang yang hatinya bersih. Berarti Quran tidak masuk-masuk dari hati kita, nggak boleh bersih mungkin Pak ya. Itu gampang saja, sudah nggak sama itu konco itu awak dewi. Ngapalkan Quran itu susah ya Pak bagi kita, tapi bagi yang lain diberikan kemudahan oleh Allah. Ya, saya punya sahabat itu, bapak ibunya itu hafal Quran, saudaranya itu 5, kelima-limanya hafal Quran. Dia sendiri punya anak 3. Yang pertama sudah hafal Quran, yang kedua sekarang mondok di tahfidzul Quran, yang ketiga masih belum sekolah itu sudah mulai ngopen-ngopen hafal Quran. Kayak gampang gitu, 30 juz. Kalau kita membayangkan 30 juz itu kok nggak campur ya di otak itu ya. Kadang-kadang baca atin menggok ke wal asr. Ya. Itu bentuk bahwa kita campur aduk di otak kita. Yes, itulah kita Pak. Tapi tidak apa-apa, tidak boleh minder karena agama itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan akal kita. Yang ketiga yang harus kita syukuri adalah nikmat kematian. Yang harus disyukuri. Karena orang meninggal itu selesai. Nggak repot macam-macam. Kalau kita ini kan masih banyak kesibukan. Yang belum pensiun, pagi serius Pak ya. Sepatu saya kadang-kadang nggak sempat ngiwi, membersihkan. Saking sibuknya. Kalau sudah pensiun, ini ternyata nggak selesai juga pekerjaan dunia ini, Pak. Tukang ngomong putus. Enggak, Pak. Gini nih ada yang gopoh kepindang pulang ini. Ngeterno anak apa ya ngomong cucu macam-macam kesibukan nggak pernah selesai. Baru selesai kalau ada keranda jenazah lewat. Wah, mari wis tugas gitu. Itu kenikmatan. Maka kenikmatan yang namanya meninggal itu kan ada 2 cara. Pertama, dicabut rohnya itu yang sakit, dicabut. Seperti binatang dibeset, hidup-hidup gitu. Yang kedua, dijemput oleh malaikat, datang ke rumah kita, ke tempat kita, kemudian kita dipanggil, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi dakhuli jannati. Selesai. Jadi disambut oleh para malaikat, sekaligus ditunjukkan di sini loh nanti tempatmu, ini loh nanti. Makanya mesem Pak, wajahnya itu ceria. Kok tambah ganteng yo gitu, yang hidup kan bilang ya tambah ganteng kayak mesem, dibuka bahasanya itu ya mesem karena berpisahnya ruh dengan jasad itu sudah diperlihatkan calon tempat barunya. Tidak tahu kita ini mesem kok merenggut besok Pak. Insya Allah mesem ya, Insya Allah. Nah, kalau lihat istiqomahnya ngaji begini nih Insya Allah mesem lah. Allah akan perlihatkan tempat yang akan diberikan kepada kita besok, yang oleh Nabi dikatakan keindahannya itu nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Surga itu kan pulang dari Mi'raj, Nabi itu bercerita, saya diberi kesempatan masuk surga, nginceng lah. Gimana ya surga? Waduh gak iso, tidak bisa dijelaskan kan.
Sama dengan jenengan makanan yang paling jenengan suka apa Pak? Sate guling ya. Berarti gak wedi setruk. Sate guling niku econ apa mboten, Pak? Bagi yang suka, seneng, coba suruh menggambarkan. Enaknya sate guling itu napa? Enggak bisa menjelaskan, Pak. Kata-kata tidak bisa merangkum enaknya sate guling. Sama aja dengan surga itu indahnya luar biasa, belum pernah dibayangkan oleh pikiran, belum pernah dilihat oleh mata, sehingga suruh menjelaskan itu untuk memilih kata-kata itu susah. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW. Dan Nabi kalau menjelaskan surga itu sahabat-sahabat Nabi itu kepingin segera segera berakhir hidupnya, ingin menempati tempat baru itu. Tapi kalau Nabi bercerita soal neraka, mereka seluruhnya merasa takut akan ancaman Allah. Baik. Ini suasana halal bihalal. Oh, halal bihalal. Yang penting nanti makannya itu halal bihalal, Bang. Kalau ayat yang biasa sering dibahas halal bihalal itu kan wasari'u itu, Pak. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ayat itu relevan dengan suasana halal bihalal untuk mengingatkan kepada kita bahwa orang yang disebut dengan takwa itu hasil Ramadan, Pak. Ramadan kan pertama ayat yang paling populer apa? Yang paling viral. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini takwa yang pertama. Nah, siapa orang takwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang nyah-nyoh. Orang yang suka nolong. Pagi-pagi ngasih sarapan itu termasuk bagian dari suka menolong. Karena orang yang suka menolong itu bahagia hatinya ketika orang yang ditolong itu bahagia. Jangan kalau dapat sarapan itu bahagia apa sedih, Pak? Wah, bahagia. Itu yang ngasih tambah bahagia. Senengnya jamaah. Embuk. Tak sederhana kentek di bae. Itu bahagia yang ngasih. Sebab ada sebuah teori yang menyatakan bahagia itu datang dari berbagai macam. Pertama, orang bahagia itu datang dari kalau hartanya banyak. Ini teori pertama, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, hartanya termasuk banyak atau mboten nggih? Alhamdulillah niku yo napa? Cukup. Ya dicukup-cukupkan aja, Pak ya. Ya, nuruti karep itu enggak ada pagarnya, Pak. Kebutuhan dan keinginan kan beda. Kalau kebutuhan sesuai dengan apa yang kita butuhkan sudah cukup, selesai. Butuhnya orang hidup itu paling ya makan sak piring isu, ngeten Pak. Maka Ali bin Abi Thalib merasa heran, kenapa ya orang itu kerja siang malam banting tulang. Wong sing dibutuhno lho mek sak piring. Kata Ali bin Abi Thalib. Dan orang yang yang dibutuhkan itu seperti orang ketika duduk pagi hari itu, dibuang. Itu saja. Akhirnya berlanjut lagi siang, makan lagi, dibuang lagi, kan gitu, Pak. Kalau nggak dibuang kan kita sakit berarti. Ya itu aja. Jadi ada orang yang menyatakan kalau hartanya banyak pasti bahagia. Kenyataannya belum tentu, Pak. Ada orang yang hartanya banyak, dihukum. Hartanya sedikit, pengajian. Coba deh, Pak. Nggih, niku angel niku. Wadah pengajian terus ya nopo carane? Monggo mohon kata-kataan. Tapi kalau misalnya dikumpulkan satu musola ini, Pak, hartanya ada 10 miliar kira-kira. Ya, tapi buktinya bahagia itu, Pak. Ya, bisa guyu bareng isu-isu nih, Pak. Banyak orang yang pagi ini nggak bisa ketawa. Mungkin ada musibah, ada macam-macam. Ada orang bersedih tukaran mbek bojone isu-isu wis curiga dompetnya nang ndi. Padahal isi dompetnya berapa? Itu gara-gara isi dompet bisa tukaran. Nah, kita datang ke langgar, ke musola gitu ya. Halal bihalal. Senang hati kita, bahagia. Ternyata ukuran jumlah itu nggak menjamin. Tapi jangan jangan mengkritik orang kerja keras, Pak.
Karena Islam mengajarkan supaya kita kerja keras. Justru yang nggak boleh malas-malasan. Apa boleh kita kaya? Lo boleh. Nabi Sulaiman tuh lo soge, Pak. Nabi Sulaiman. Maka ketika Yai Manap itu dulu masih sugeng, datang ke rumah saya, tanyanya gitu, Pak Aryo, terus jenengan nembe tumbas sendiri yo. Nggih Yai, kula pun 7 tahun ngontrak Yai. Loh, mboten napa-napa Nabi Isa niku mboten garaya sendiri yo, ya. Meneng saya. Diantem Nabi Isa meneng wis. Sering dicemes kalem-kaleman oleh Yai Manap itu. Saya sholat jamaah di Bagusari itu, baju saya itu ada gambar gelasnya itu loh Pak. Nah, kita gambar gelas itu. Aduh, ya, bajunya untuk gambar gelasnya nggih. Nggih Yai. Katosan yang minum. minum itu loh Pak, yang mabuk itu loh Pak, gelasnya. Yes, meneng wis. Sering diingatkan. Beliau itu kan telaten kalau ada tamu gitu diperhatikan masuknya itu. Kalau kaki kiri suruh ngulang lagi. Wong Islam iku lek mlebu omah kaki kanan dulu. Kalau makan, minum nggak habis diambil aja yang mana. Pundi karene kudu diluwe. Lho mboten iki kalau telasaken iki. Tamune kisinan. Itu kritikan secara nggak langsung. Masa ada yang mana mau makan sisa-sisanya tamu kan tidak mungkin Pak ya. Tapi itu kritikan bahwa makan itu harus tuntas, harus habis. Dan beliau sendiri memberikan contoh kepada kita. Rumahnya itu dulu kan gedek sih Pak. Masih ingat Pak rumahnya yang mana? Gedek, kemudian direhab oleh Pemda, itu dicolong, ya diberangkatkan haji, di rumah disulap. Begitu pulang loh, aku kok ganti, tidak mau masuk ke rumahnya, ya 2 minggu ada di masjid. Kalau kita ya seneng Pak, ya pulang haji rumah direhab, ya seneng kita santri ini. Saya enggak, dia merasa bersedih karena rumahnya tiba-tiba sudah berubah, ya kemudian tidurnya di masjid selama 2 minggu, punyai yang ngirim ke masjid, ada tamu bupati, ya tetap di masjid. Nggak ada dewe datangi camat terus gopo banget. Pak camat turun dari masjid. Kalau kita, ya gimana beda dengan kita. Jadi kembali lagi, bahagia itu katanya kalau hartanya banyak, tetapi nggak jaminan. Ada orang yang hartanya banyak, nggak tenang juga. Tapi kita juga boleh punya harta yang banyak, karena Rasulullah Muhammad SAW, beliau adalah miliarder, dari muda memang orang kaya. 12 tahun umurnya sudah keliling 9 negara untuk bisnis, itu Nabi. Sehingga beliau itu sukses ekonominya. Buktinya nikah dengan Khadijah, maharnya 1 kilo 2 on emas. Jenengan dulu berapa maharnya? Seberangnya apa? Nyonya konsum bayang. Nabi itu 1 kilo 2 on emas Pak. Bahkan istri yang lain itu maharnya 1000 ekor unta. Berapa miliar itu Pak? 1000 ekor unta. Itulah Rasul. Begitu agak sepuh, Nabi kemudian jagungan santai dengan Ibu Khadijah itu. Ya Rasulullah, dulu kita kaya ya, sekarang sudah akan habis harta kita. Nabi jawab, iya, harta kita habis untuk Allah, dan besok Allah akan kembalikan lagi di surga. Lega Khadijah mendengar jawaban Nabi begitu. Karena jawabannya memang masuk di hati. Ini yang pertama. Yang kedua, bahagia itu kata orang, kalau ilmunya banyak, maka sibuk belajar siang malam. Di dunia ini Pak, ada orang yang punya titel sebanyak 32. Titelnya 32. Jadi kalau ditulis namanya misalnya Totok gitu, Totok lebih panjang ketimbang namanya. Apa bahagia? Enggak juga. Di Sulawesi itu ada anak muda cerdas, kuliahnya rangkep-rangkep Pak, sampai 2-3 kampus gitu. Lancar semua dan waktunya cepat. Ya silakan saja kalau memang punya kemampuan. Tapi itu juga enggak jaminan orang yang titelnya banyak
bahagia juga. Yang ketiga, ada orang yang mengatakan bahwa bahagia itu kalau punya prestasi. Sehingga penemuan-penemuan itu dikejar, Pak. Apa istilahnya? Artinya dia berupaya untuk mendapatkan penemuan supaya bahagia hidupnya. Ternyata penemu Kodak dan radio FM itu, penemunya itu bersedih, malu dengan penemuannya sendiri. Bahkan penemu matematika Alan Turing itu, Pak, namanya Pak Alan Turing, itu bunuh diri. Sementara sing belajar matematika sampai kakutoran non. Nggih, Pak, les matematika. Penemunya lah bunuh diri, Pak. Jadi prestasi itu enggak jaminan juga. Maka yang keempat ini yang paling jitu, bahagia itu datang dari satu tempat yang itu dijamin bahagia. Napa niku? Agama. Agama. Orang beragama itu semakin banyak diamalkan, semakin haus. Semakin banyak dilakukan, semakin seperti orang menenggak air laut, katanya sih. Semakin banyak diminum, semakin haus. Begitulah orang beragama itu. Semakin banyak ibadahnya, semakin kurang. Tahajud sudah dilaksanakan. Menjelang subuh ada sholat sunnah. Nggih, Bang. Selesai subuh masih ada duha. Selesai duha nanti bentar dohor. Habis dohor asar. Terus muter setiap hari. Belum lagi ibadah-ibadah ghairul makhluk. Selain yang sudah ditetapkan seperti itu, berbuat baik, itu kan ibadah juga. Menyantuni anak yatim, kemudian memberi nafkah pada keluarga. Itu datangnya dari motivasi agama, sehingga orang yang menjalankan ajaran agama semakin banyak, itu semakin bahagia hidupnya. Di Tulungagung ini, Pak, ada orang yang jeragannya Shanghai. Tahu Shanghai, Pak? Kacang yang dibungkus dengan tepung untuk digoreng. Itu pemiliknya itu sugih ternyata. Kemarin itu membantu Masjid Muhammadiyah itu 80 miliar. Ditelok-telok kok kurang, tambah 20 lagi. Jadi 100 miliar. Sebelumnya sudah mewakafkan 12 SPBU, Pak. 12 SPBU. Sementara Muhammadiyah Lumajang 2 sitok SPBU. Koyo ya. Ini 12 SPBU diberikan kepada Muhammadiyah. Jadi orang kalau hatinya itu sudah diwarnai agama, itu tidak eman mengeluarkan hartanya, itu justru dia merasakan bahwa harta inilah nanti yang akan membahagiakan dirinya dunia akhirat. 12 SPBU itu berapa, Pak? Kalikan A itu misalnya, ya kalau sekarang bisa di atas 10 lah, 10 ya, bukan 10. 10 kali 12, 120 miliar diberikan lan-lanan ya, Pak, pada Muhammadiyah. Saya kemudian ingat di Gresik itu ada masjid dekatnya jalan pintu tol masuk ke Gresik. Itu ada tanah baru dibangun masjid indah banget masjidnya itu. Habis saya tanya ke takmirnya itu habis 25 lah dengan biaya tanahnya itu. Langsung diberikan PDM. Begitu selesai, ya sampean kelola wis. Begitulah orang yang kalau menganggap agama sebagai sumber bahagia, dia akan merelakan semua yang dimilikinya untuk Allah. Hartanya, umurnya, ilmunya, prestasinya, semuanya untuk Allah. Dan orang beragama itu tenang-tenang saja hidupnya. Karena dia yakin seluruh yang terjadi atas ketetapan Allah dan yang terjadi itu silih berganti terus-menerus. Regenerasi terjadi. Kalau kita meninggal dunia, lahir anaknya. Ini sebenarnya Pak Gusno, putranya di aktif seperti begini, ini kan tenang beliau. Yang saya kenal itu adiknya si Puput itu. Sudah keluarga tadi, Mas? Iya. Oh, sudah. Itu antara lain. Jadi mari kita mendalami agama ini terus-menerus. Alhamdulillah pengajian di tempat ini istiqomah. Soal jumlah yang datang jangan dihiraukan, Mas. Karena di sela-sela duduk jenengan itu ada malaikat. Bahkan di depan ini juga ada jin-jin muslim yang ikut kita. Kalau ada pengajian kok kesurupan berarti
sedang digoda oleh jin yang ikut pengajian itu. Kan banyak sekarang Pak tempat-tempat yang tiba-tiba kesurupan, ya. Ada sekolah kesurupan, satu kesurupan yang lain kata. Ya jinnya memang banyak. Nah di sini kita sudah memantapkan hati kita demi kita akan mendapatkan bahagia dari agama itu, kita mengikhlaskan waktu, tenaga dan pikiran kita ikut pengajian pada pagi hari ini. Ini yang pertama Pak. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i. Yang kedua, orang takwa itu wal kadhiminal ghaidha, menahan marah. Marah itu memang milik kita, Pak. Dihilangkan justru tidak baik. Sabar, nggak pernah marah sama sekali, itu tidak baik. Agama Islam diinjak-injak, dirusak orang, tenang saja, mau sabar. Ya tidak sabar namanya itu, Pak. Marah itu di-manage, dikelola dengan baik. Makanya kalau saya tanya sekarang kepada Bapak dan Ibu sekalian, jenengan pernah marah, Pak? Pernah marah kepada anak? Pernah? Mulai sering ya. Dan bagus juga lek keseringan. Cari anak ini, bapak aku apa musuhku gitu. Ya wajar-wajar saja. Kita marah kalau ada sesuatu yang bengkok, ada anak tidak semangat sholat subuh berjamaah, marah boleh. Marahlah dengan doa, marahlah dengan kalimat mutiara. Sebagaimana ada seorang ibu di Jogja itu, saya pernah baca di sebuah buku, di sampul, baliknya sampul itu ada keterangan bahwa ibu ini pernah marah kepada anaknya, dalam marahnya dia berdoa, walah nak, gak apa-apa awakmu nggudo ibu ya, anjen cek cilik, tapi esuk gede tak dungan tadi jenderal ya nak. Kalimat itu dikabulkan oleh Allah, bapaknya, anaknya itu kemudian menjadi jenderal Purnawirawan Subagio HS. Pernah dengar? Jenderal, ya. Subagio HS itu jadi jenderal gara-gara didoakan oleh ibunya yang sedang marah. Kita agak menyesal kok baru dengar sekarang. Marah padahal balik-balik. Di Saudi Arabia itu ada seorang ibu yang marah karena membuat roti, rotinya akan dihidangkan kepada tamunya. Tamunya hampir datang, rotinya dientas, anaknya itu kemudian ngambil pasir diubur-ubur di dekat rotinya. Kira-kira lek jenengan terus ndi, Pak? Ceples. Gambleng. Lek model tanggung gambleng. Enggak ada ngamblengnya enggak tanggung-tanggung. Ibu tadi, ibunya anak kecil yang ngurung-nguri pasir. Lele, ibu isu payah-payah, nggak roti, tamu nih kate teko, ngopo iki mbok kayak pasir. Wis dolane kono tak dongane gede sok tadi imam besar di Masjidil Haram. Nah. Jadi Syekh Imam Sudais, pernah dengar namanya Pak? Ya. Itu didongakno ibu pas marah. Tak dongane dadi imam besar nak di Masjidil Haram. Dikabulkan oleh Allah. Kan enak Pak, marah yang kalau positif, kalau terwujud itu sesuatu yang luar biasa bagi yang dimarahi. Kita coba Pak, kalau tidak kita, mungkin anak kita diberitahu muring-muring tapi muring-muring sing apik. Ya apa muring-muring sing apik. Biasa piring mencelat. Dikorai. Wal kadhimuna ghaidha, menahan marah, itu orang takwa. Orang yang takwa itu kalau marah itu bagus. Nabi bukan berarti tidak pernah marah. Jadi marahnya Nabi itu kalau ada konflik dengan istri beliau. Nabi terus masuk kamar, nggak keluar-keluar untuk menahan ngomongnya itu loh Pak. Karena orang marah itu ngomongnya kadang-kadang nggak terkendali. Nabi terus di dalam kamar. Yang gopo itu mertuanya, Abu Bakar, Umar. Itu kan mertuanya beliau. Anu apa iki? Rasulullah kok di kamar terus. Awakmu sing salah. Jadi yang dipaido itu putrinya, Pak. Awakmu kira-kira iki sing garai. Njaluk sepuro. Kan bagus mertua seperti itu. Mboten malah bumboni.
Nggih. Biasa iku panjenengan mantu opo lah ini sing garai, Pak. Mantu opo bolak-balik menang di Muhammad ae. Dalai bondo dengkul, tutuk dengkul barang. Nggih, Pak, sampai nang dengkul-dengkul barang. Nah, tapi Abu Bakar minta kepada anaknya untuk minta maaf. Itulah kemarahan yang terkendali. Dan kan Rasul itu kan dibimbing oleh wahyu. Dibimbing oleh wahyu Allah sehingga sesuatu yang dilakukan, dipikirkan, diucapkan selalu yang baik-baik. Sampai-sampai beliau menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon." Nah, dia semua. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik. Kalau nggak bisa, diamlah. Diam itu emas. Asalkan nggak terus-menerus. Wal afina aninas, ini yang ketiga, Pak. Jadi bahagia itu, takwa itu suka memaafkan kepada sesama manusia. Biasanya yang orang berkonflik batin itu adalah teman dekat. Betul, Pak? Siapa teman paling dekat? Pasangan. Pasangannya masing-masing. Melihat pasangan itu yang tampak adalah kekurangan. Itu kecenderungan manusia. Melihat orang lain itu yang tampak adalah kekurangannya. Sementara miliknya sendiri kekurangannya tertutupi oleh sikapnya itu. Padahal ketika kita nduding orang, kamu banyak. Niki telunjuknya kan cuma satu yang ke orang lain, Mak, nggih. Yang 4 ke dirinya sendiri. Itu artinya, kata Nurul Khalis Majid dulu pernah saya dengarkan ceramahnya, orang yang suka nyalah-nyalahkan orang, sebenarnya yang bermasalah adalah orang yang suka menyalahkan itu. Sumber masalahnya ada pada orang yang suka menyalahkan itu. Maka jangan sampai kita ini menjadi orang yang suka nyalah-nyalahkan orang. Karena bisa jadi yang salah justru kita sendiri. Yang suka nduding-nduding orang. Nah. Iya. Sampai jam berapa? 5:30? 6. Oh, sama. Ini sudah 5:30. Saya khawatir di sini. Di sini orangnya disiplin. Jadi kalau kita suka memaafkan pada orang lain, itu bagian dari kegemburan hatinya. Gembur hatinya, imannya tumbuh subur di situ. Karena hati itu kan seperti ladang, Mak. Kalau kering, gersang, itu imannya juga akan kurus. Tapi kalau hatinya gembur, ditanami dengan bibit iman, akan tumbuh subur. Orang yang imannya subur itu bertambah umur semakin dekat kepada Allah. Tambah mantap keagamaannya. Sehingga dia siap, apapun resiko beragama, dia siap. Kembali lagi kepada Yusuf Qaradawi yang tadi, bahwa kita beragama itu yang pertama mengilmui agama itu, mengilmui Islam ini. Yang kedua menghayati. Dia matno gitu. Agama itu di matno. Kok bisa ya agama mengajarkan sholat? Ada apa di balik sholat itu? Ya, supaya Allah mengingatkan kepada kita, sholat itulah kehidupan. Gagah Allahu Akbar, tegak lurus Allahu Akbar. Tapi gagah, muda, sehat, punya peluang, itu nggak lama. Besok juga akan pensiun, ruku, Pak. Yang pensiun pun sudah mulai ruku. Ya, secara fisik ruku. Secara umur sudah mulai di atas 50. Itu sudah ruku. Tapi ruku tidak lama. Agungkan Allah, sucikan Allah pada saat usia kita ruku. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Ruku tidak lama, nanti kita akan sujud. 70, 80 itu sudah mulai sujud. Kalau sudah mulai sujud niku nggih mboten. Kalau rakaat terakhir masa mau berdiri lagi, Pak. Ya sudah tinggal salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat ngajari kepada kita hidup mulai dari muda, ruku, sujud atas nama Allah, dan ketika salam ingat bahwa dalam hidup ini kita membawa 3 pesan utama. Salam, rukun, damai. Kita menciptakan kedamaian dalam hidup ini. Kerukunan, kebersamaan, toleransi, dan sebagainya.
Itu orang hidup seperti itu misinya. Lek hidup bertengkar terus dengan tetangga, itu tidak salam. Berarti tidak menghayati ucapan salam dalam sholat itu. Hidup kok ngeritik wong, nggak mari-mari. Awake dhewe paling bener, ya nggak salam juga. Warahmah, kasih sayang. Ada perasaan seakan kepada orang lain. Maka adakan gerakan bahwa sekarang Bapak Ibu, gerakan 30 detik sehari untuk mendoakan orang lain. Sempatkan. Ada orang lewat, ya Allah, ekonominya kok seakan yo. Mikul ondo, mulai dari Gujalit dijual nang Lumajang. Ya Allah, mudah-mudahan orang itu lancar rezekinya. Doakan gitu saja. Kalau kita mungkin tidak mampu, Pak ya. Mikul gedek dari Gujalit keliling, nggak tahu yang Pak pelakunya di mana kan nggak tahu juga. Di lakunya siapa yang membeli nggak tahu, badi berapa nggak tahu. Kapan hari itu ada orang itu mikul gedek itu istirahat di emperan toko terus waktu metu gedek. Ya kan kita harus saling mendoakan ya gitu. Ya bukan sekedar didoakan, syukur-syukur. Kalau kita punya empati, luangkan, sempatkan, keluarkan dompetnya, berikan walaupun sedikit. Mereka 1.000 itu atau 5.000 itu sudah bahagia. Baru kemarin saya dapat informasi di Pasar Patok, yang sana itu Pasar Patok. Itu kalau malam ada sekitar 300 kucing. Dan ada orang yang bawa mobil ke sana setiap malam, kasih makanan pada kucing itu. Tidak ke kategori itu orang itu, Pak. Sudah. Kucingnya ngerti, jam segini pasti datang orangnya. Jadi ngerumpung. Seperti Nabi Sulaiman ya. Dia mengambil peran walaupun tidak penting, orang lain nggak tertarik, dia ambil lakukan kebaikan itu dengan cara mengasih makanan, termasuk di jalan raya itu. Ada 2 suami istri, goncengan sepeda motor, bawa kiri kanan itu kresek besar. Nyampe di beberapa titik jalan raya itu dia turun, kasih makan pada kucing itu. Ya mungkin tidak penting, Pak. Tapi bagi kehidupan kucing itu penting. Dan kucing kalau sudah berdoa, kan ikhlas. Bukan politisi. Giling-giling kampanye kemarin. Jadi seperti itu, ambil peran kecil tapi bermakna. Itu penting dalam agama kita. Maka Nabi Muhammad SAW kalau pamit kepada istrinya itu, nangko neonok tamu, waran aku berada di tengah-tengah orang fakir miskin. Bahkan Umar bin Khattab pernah tanya kepada teman-teman beliau, apakah kalian kepingin tahu calon penghuni surga? Iya Umar, itu orangnya di pojok itu. Apa yang ditunjuk oleh Umar adalah mereka pengais sampah. Orang yang nyari-nyari sampah kemudian Kenapa itu dikatakan calon penghuni surga? Umar menjawab, orang itu hatinya tidak punya sirik kepada orang lain. Pekerjaannya bendino yang golek sampah itu saja, nggak sampai mikir tetangganya. Sementara kita biasanya sibuk dengan urusan orang lain. Kurangi sibuk pada orang lain, ubah menjadi sibuk pada diri sendiri, bahwa kita ini belum sempurna. Betul Bapak Ibu? Kita belum sempurna. Maka tawassabil haqqi wa tawassabil sabr, saling mengingatkan tentang kebenaran dan kesabaran dalam beragama ini penting. Datang ke mushola begini penting, Pak. Kita nanti pulang dari sini itu membawa kesan yang tidak bisa ditulis. Kalau saat ini kan nulis, karena nanti akan dibacakan lagi. Tapi jenengan mungkin tidak mencatat, tapi hatinya akan merekam, akan mengingat, pikirannya juga akan, memori itu akan mengungkap kembali apa yang pernah diingat, pernah didengar, dan sebagainya. Sehingga orang lihe, orang cerdas, orang pandai, itu adalah mereka yang bisa mengaitkan antara ilmu satu dengan ilmu yang lain dalam hidupnya itu. Oh iya, menyenengkan. Menurutnya itu Pak, itu kan ingatan masa lalu yang tidak pernah dicatat tapi pernah didengar, pernah dikenang. Sehingga ada orang itu kalau datang ke pengajian buat nanti nyatet, tapi ngingat, betul Pak? Yeah.
Ada tidak pernah mengingat, tapi menghayati. Dipikir, masa, oh iya, ada banyak iyonya itu penting. Wal afina ninas, kembali lagi memaafkan kepada sesama manusia. Maka kemudian kata Yusuf Qaradawi, tugas kita yang ketiga itu adalah mengamalkan ajaran agama. Mengilmui, menghayati, mengamalkan. Tahapan ketiga, ada orang mengamalkan ajaran agama walaupun orang lain menganggap gak penting. Ada orang menganggap gak penting pada orang lain. Saya pernah mau ngisi pengajian di Banyuwangi, Pak. Kemalaman saya jalan dari terminal itu menuju masjid, agak jauh memang. Di tepi jalan itu, Pak, di trotoar. Halte ya, halte. Kok ada gerak-gerak, saya kira apa nih dari kejauhan. Ternyata ada orang pakai sarung separuh badan, tidak pakai baju, sholat isya, Pak. Di masjid itu, ini berarti ini kemungkinan orang ya tidak kaya, tapi hatinya sugih. Di saat orang lain menganggap mungkin dirinya nggak penting, tapi dia merasa saya penting di hadapan Allah. Saya akan gunakan kesempatan ini untuk terus sholat walaupun dengan pakaian seadanya. Persis ketika saya datang ke sebuah pantai, Pak, di selatan, di Wadgali sana. Di galengan dulu, Pak, ada orang sholat. Di galengan. Pekerjaannya mencari ikan, di sela-sela mencari ikan, kemudian kedengaran adzan, segera berwudu, kemudian anduknya itu dipakai sebagai sajadah. Anduk yang dipakai untuk adus itu, sajadah. Kan minimalis ya, Pak. Tapi hatinya kan maksimalis. Ya sholat di galengan dengan angin yang meniup di tengah teriknya matahari. Dia menikmati betapa Allahu Akbar di tengah sawah itu nikmat sekali. Sama halnya kalau jenengan sarapan di tengah sawah, itu dengan di rumah beda, Pak. Apalagi yang ngantarkan istrinya sendiri ke sawah. Sarapan, Mas, sarapan, Pak. Itu beda kesannya dengan jenengan di warung, di restoran. Walaupun enak, tapi enaknya itu lebih tembus ke hati kalau yang mengantarkan istrinya sendiri ke warung atau ke tempat kerja kita. Orang sholat itu di masjid, iya, bagus. Tapi coba bayangkan, Pak, dalam kondisi baju yang sekenanya, dia sholat di tempat kerja, di tengah sawah, kemudian dia menghadap kiblat sak tepai, sesuai dengan galengan itu. Mungkin nggak pas ngurun betul. Tapi kemudian dia lurus hatinya menghadap kepada Allah, itu jauh lebih bermakna bagi orang yang sholat rutinitas di musola atau di tempat lain. Walaupun ini penting karena harus sholat jamaah, tapi bagi mereka yang terpaksa harus sholat sendirian di tempat kerja dan sebagainya seperti tadi yang di halte itu, hatinya dekat kepada Allah. Maka jangan pernah anggap remeh orang lain, bapak-bapak sekalian. Karena orang yang kita remehkan, siapa tahu malam hari memakmurkan malam harinya dengan sholat tahajud. Siapa tahu orang yang kita remehkan itu banyak sedekahnya walaupun dengan senyum. Siapa tahu orang yang kita anggap itu negatif, ternyata istighfarnya lebih banyak daripada kita. Siapa tahu orang yang kita anggap itu mungkin non-muslim, ternyata di ujung kehidupannya dia bersyahadat. Sehingga kelembutan hati kita harus kita asah terus-menerus, sehingga tidak pernah meremehkan pada orang lain. Mengamalkan, baru yang keempat, kata Yusuf Qaradawi, dakwahkan Islam itu kepada orang lain. Sebarluaskan Islam di tengah kehidupan. Sehingga dengan menyebarkan Islam itu kita sudah ikut menyebarkan misi kerasulan Rasul Muhammad SAW, berdakwah tiada henti, sampai kiamat datang, dakwah terus dilakukan. Begitu orang sudah nggak mampu, sudah selesai tugas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru yang kelima, bela kalau Islam dikotori oleh orang lain. Dakwah, bela. Itu antara lain tugas-tugas kita sebagai muslim. Sudah jam 6 kurang seperempat, Pak.
Cukup nggih. Mudah-mudahan gimana, Pak? Yang bisa. Oh, pray tadi nggih. Oh, nggih nggih. Nggih pun sarapan mawon riyen nggih. Nggih. Akhiri mudah-mudahan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.